indah. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan satu hari baru untuk memulai hari kami, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau bernyanyi, meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan memberkati ibadah kami, boleh menjadi berkat dan sukacita bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan Dia adalah Tuhan yang hebat. Mari sama-sama dengan semangat kita mau menyanyikan hebatlah Tuhan Yesus. Apapun
kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan memberi kita waktu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekalian, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu untuk kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, kali ini kita harus lebih bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah siap adik-adik semua? Sudah ya. Yuk kita sama-sama persiapkan diri, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Sabtu hari baru lagi. Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ibadah kami, di sepanjang kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami waktu untuk sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertai waktu kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semuanya boleh konsentrasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Walaupun berulang kali bangsa Israel melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan mereka kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Walaupun di dalam cerita bangsa Israel kita selalu melihat bagaimana terkadang mereka bersungut-sungut, terkadang mereka mengeluh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memelihara mereka semua. Sehingga tibalah pada bulan yang ketiga, bangsa Israel tidak lagi di tempat yang sama. Mereka sudah pergi dari Rafidim dan akhirnya tibalah mereka di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai mereka berhenti di sana dan mendirikan kemah-kemah untuk mereka tinggali. Dan orang Israel menetap di kaki Gunung Sinai. Nah, ketika mereka ada di Gunung Sinai, mereka di sana seperti biasa, mereka mendirikan tenda-tenda, mereka semuanya berada di sana, keluarga bangsa Israel ada di sana. Lalu naiklah Musa ke atas Gunung Sinai. Untuk apa? Dia mau berbicara dengan Tuhan. Setelah dia naik ke atas Gunung Sinai, di sana dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan selanjutnya kepada Musa dan bangsa Israel. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Setelah Musa menerima perintah dari Tuhan, firman dari Tuhan, lalu dia turun dari Gunung Sinai dan bertemu dengan para tua-tua dan orang-orang Israel. Dan Musa menyampaikan seluruhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa isi dari firman Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Setelah mendengar itu, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mereka mengatakan, "Ya, kami akan lakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan." Mendengar apa yang disampaikan oleh bangsa Israel,
apa yang mereka katakan mengenai firman Tuhan, lalu Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Setelah Musa bertemu dengan Tuhan, lalu turunlah dia dari gunung itu dan menyampaikan seluruhnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Pada hari yang ketiga terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan yang padat menutupi seluruh gunung itu, dan sangkakala berbunyi. Makin lama bunyi sangkakala itu makin hebat, bunyi sangkakala itu makin keras, dan Musa mengajak seluruh bangsa Israel keluar dari kemah menuju gunung itu, di dekat gunung itu. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendekati gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Nah, adik-adik, setelah Allah berfirman kepada Musa, maka Allah menyuruh lagi Musa untuk turun. Nah, dari sini kita bisa melihat adik-adik bagaimana Tuhan berulang kali menyatakan firman-Nya dan menyuruh Musa untuk bertemu lagi dengan bangsa Israel. Setelah itu dia naik lagi ke atas. Nah, satu hal yang kita pelajari dari Musa, dari apa yang dilakukan oleh Musa, dia selalu taat. Dan Alkitab mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu juga yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Setelah Musa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, lalu dia turun. Dan Tuhan mengatakan, "Naiklah lagi. Setelah kamu menyampaikan apa yang kusampaikan ini kepada bangsa Israel, naiklah lagi. Dan kali ini bawalah Harun beserta dengan kamu juga. Tetapi para imam-imam dan seluruh bangsa Israel tidak ada yang boleh mendekat. Karena jika mereka mendekat, mereka pasti akan mati." Semuanya itu disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan akhirnya
Musa beserta dengan Harun kembali naik ke atas Gunung Sinai. Inilah ke-10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, ketika mendengar Tuhan berbicara, orang-orang Israel semuanya ketakutan menghadapi apa yang terjadi pada waktu itu. Seluruh bangsa itu menyaksikan bagaimana guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung yang berasap. Nah, adik-adik, kamu bisa bayangkan bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu. Dan bangsa Israel gemetar. Bangsa Israel yang gemetar berdiri jauh-jauh dari Gunung Sinai itu. Lalu mereka mendapatkan Musa dan berbicara kepada Musa. Musa, berbicaralah. Apa yang kamu sampaikan kami akan mendengar. Tetapi jangan biarkan Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami gemetar, kami takut. Nanti kami mati. Mereka ketakutan mendengarkan dan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Lalu Musa menjawab mereka, janganlah takut, sebab Tuhan mencoba engkau, dan Tuhan ada beserta engkau, supaya kamu jangan berdosa. Maksudnya di sini adalah bukan supaya bangsa Israel ketakutan terus, bukan, tetapi bagaimana bangsa Israel bisa hormat kepada Tuhan dan bisa melihat bagaimana Tuhan itu juga baik bagi mereka dan menjauhkan mereka dari dosa-dosa yang sering kali mereka lakukan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, itulah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat ya, hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, di sana bagaimana berkaitan dengan relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10, di sana juga kita bisa melihat bagaimana relasi antara manusia dengan sesamanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana hukum ini adalah hukum yang sangat terperinci, ya, sangat jelas sekali. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingat kembali bagaimana perjalanan dari bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk ya, susah dibilangin, tetapi Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya bagi mereka. Tuhan selalu menegur mereka ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga terkadang mendisiplin mereka. Itulah bukti kasih Tuhan. Dan lewat hukum yang diberikan ini, ke-10 hukum ini, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hukum ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel dan pada waktu itu, tetapi hukum ini juga berlaku bagi kita. Ya, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kita, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, manusia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk menaati hukum ini, apa kira-kira? Nah, contohnya adalah bagaimana kita membina relasi kita yang baik dengan Tuhan, yaitu
ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apa yang kita persiapkan? Apakah kita hanya membuka televisi, handphone, atau laptop kita lalu lihatin? Atau memang hati kita sungguh-sungguh datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar isi hati Tuhan? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita selalu harus sadar bahwa Tuhan hadir di sana. Dan tujuan kita beribadah adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Selain dari bagaimana kita harus selalu membuat diri kita ini adalah orang yang menjadi sukacita bagi Tuhan, membawa kesenangan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita juga tidak boleh lupa bagaimana kita juga harus membina relasi yang baik dengan sesama kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara-saudari kita, dan orang-orang yang kita temui. Karena bukan hanya kita harus menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, jangan mengatakan bahwa aku menyenangkan hati Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya, karena yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mengasihi Dia, dan cerminan dari kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi sesama kita, manusia, seperti yang Tuhan firmankan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama belajar ya, melakukan firman Tuhan ya. Oke? Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajari setiap kami pada hari ini. Untuk kami harus selalu taat kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana kami boleh membina relasi yang baik dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk sepanjang kehidupan kami, setiap harinya kami terus boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan, dan hidup kami boleh semakin hari serupa dengan Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa buat setiap anak-anak yang beribadah dari rumah. Tuhan terus yang memberikan mereka semangat dan sukacita mengikuti kebaktian setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.